Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya di channel Cakra Gebang ya, Cakra Gebang ya. Kali ini saya akan membahas salah satu dari FC ya. Ini adalah FCH67 yang sebelumnya, atau ini kembarannya E011, tapi E011 itu lebih dahulu daripada H67. Dan menurut saya performanya sih hampir sama ya, nggak beda jauh. Cuman kalau menurut saya kekuatannya itu lebih kuat E011 ya. Dan tandanya E011 itu biasanya di sininya bolong kan, di sininya sebelah sininya itu bolong. Kalau H67 itu nggak bolong dah, seperti ini FC nya. Dan sebelum lanjut saya akan membahas ini ya, mengenai FC micro drone yang disukai banyak orang yang sekarang lagi ngetren ya. Pakai HD atau HDKW atau HD apa ya. Dan ketika kita mengalami permasalahan di flashing ya, atau ketika kita sedang proses flashing kemudian kita solder di salah satu partnya ini terkelupas, maka kita akan blank. Gimana ini caranya ya, seperti itu. Oke, sebelum lanjut untuk pembahasan yang lebih dalam, jangan lupa untuk subscribe di channel saya dan komentar di kolom komentar. Ketika ada yang kurang jelas nanti akan saya jawab ya, semampu saya, karena saya itu masih belajar dan kita sama-sama untuk belajar. Oke. Nah, di sini kita ada kendala di FCH67 ya. Kendalanya itu saya setelah beli ini emang pas saya beli emang udah seperti ini ya. Jadi padnya itu di data atau SWDO. Kalau di STLing itu data itu masuknya ke SWDO ya. SWDO ini terkelupas. Dan untuk CLK itu adanya di SWCLK, dan ini ground ya. Dan di sini juga ada ya untuk flashing ini. Ini sebenarnya nggak aktif guys. Ini yang nggak aktif itu satu di SWDO nya, karena tadi saya sudah ngecek di SWDO nya nggak aktif ya. Jadi nggak masuk ke program ini. Ini adalah otak ya, menurut saya itu otak atau STM32. Nah, kita masalahnya itu partnya terkelupas, jadi nggak bisa kita flash ulang ya, karena di sini nggak bisa ya, atau nggak aktif di sininya. Ada yang salah satu nggak aktif, yaitu di SWDO apa di CLK tadi saya lupa ya, ininya di situ. Nah, kemudian cara untuk ngeflashnya ketika ada part yang rusak ini, nah kita lihat secara detail ya di sini. Oke. Nah, di sini itu aduh kameranya goyang-goyang. Oke. Di sini itu ada titik ini ya, titik ini. Aduh, mana ya? Kira-kira kita terlihat. Nah, ini juga saya videonya itu di indoor. Nah, di sini ada titik ya. Titik ini, yang titik ini tuh kita buat paksuan aja ya. Nah, di sini ada 10 pin dan di sini ada 10 pin. Kemudian kita hitung dari sini sampai ke sini itu adalah 10, dan di sini 11, 12, 13, 14 sampai di sini 11, 12, 13, 14 sampai 20 di sini. Di sini adalah urutan ke-20. Nah, ke urutan yang ke-19 itu adalah data atau SWDO. Nah, kita maka jumper ke kaki yang nomor 19. Nah, yang 20 itu untuk SWCLK. Nanti kita kalau mau flashing itu ketika data atau dari CLK-nya terkelupas, maka kita jumper langsung ke kaki nomor 19 untuk SWDO ya, untuk SWDO atau data. Di sini kan namanya data. Kalau di STLing-nya itu SWDO, itu adanya di kaki nomor 19. Kalau yang bundaran ini kita pacuan, berarti di sini 1, di sini 10, di sini 11 ya, 11, 12, 13 sampai 20. Nah, untuk nomor 19 itu berarti dia adalah jumperan dari data atau SWDO yang terkelupas ini. Kalau yang 20 itu masuknya di SWCLK. Ketika SWCLK ini terkelupas, maka kita jumper di kaki nomor 20. Nah, untuk nomor 15 dan ketika ada ground, kalau ground intinya kita ngikut di mana aja juga bisa ya, itu nggak masalah. Sebenarnya ground nggak masalah. Dan wheel untuk groundnya itu adalah nomor 15 dan 16 nya itu VCC atau
voltase ya. Di 20 itu ada untuk punya si SWCLK, SWDIO itu adanya di nomor 19. Nah, sama halnya ini ada di FC-WOP ya. Saya punya FC-WOP. Nah, FC-WOP ini itu juga sama menggunakan STM32. Nah, di sini pun sama. Ini oke, kita fokusin. Fokus dong HP-nya. Nah, di sini sama. Di sini sebagai pacuan ya. Di bolongan ini yang ini sebagai pacuan 1 2 3 sampai 10. Di sini 11 12 dan sama juga. Karena ini menggunakan otak yang sama, STM-nya juga sama. Ketika otak ininya udah kita ada FC rusak, sudah di flash, FC-nya rusak, kita pakai blower dipindahkan ke sini tuh bisa. Jadi intinya sama aja ya. WOP terus Big-Core Lite itu sama aja. Untuk otak STM32 nya itu bisa dipindah ke sini ketika FC-nya ada yang rusak ya. Namun kendalanya kalau misalkan FC-nya mati itu ya wassalam. Jadi kalau FC-nya mati ya ini juga ikut, karena kendalanya ada di sini, botnya itu udah mati. Itu pengalaman dari saya seperti itu ya. Intinya kalau misalkan ada pad yang rusak, kita bisa jumper di sini. Nanti saya di sini ya, di sini atau di sini atau di mana, nanti saya kasih skemanya ya. Skemanya nanti saya kasih di sini atau di sebelah sini atau di mana. Nanti saya kasih skemanya, kalian pelajari aja di situ. Nanti dicoba saja ya, seperti itu. Ini saya ngasih sebuah tutorial. Semoga tutorial ini bermanfaat ketika padnya rusak ya. Padnya rusak, untuk flash ST-Link-nya bisa langsung jumper ke kaki-kaki STM32 ini ya. Untuk lebih jauhnya dari ini ini saya nggak akan bahas, karena saya bahasnya mengenai pad yang terkelupas ketika kita ngeflash. Jadi kita nggak bisa ngeflash. Ini caranya ini tuh seperti ini. Jadi kita lihatnya di kaki-kaki ininya ya. Di sini kita kaki 20 dan 19 itu untuk ngeflashnya ya. Mungkin itu saja ya yang saya terangin. Semoga kalian itu bermanfaat buat kalian, dan saya cuman sekedar meng-share pengalaman saya ya. Semoga bermanfaat buat kalian, dan jangan lupa untuk subscribe dan like dan share di media sosial ya. Semoga bermanfaat buat kalian yang belum tahu, jadinya tahu cara untuk ketika padnya rusak ya, seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Cakra Gebang dan salam terbang.